Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua, warga umat lingkungan Santo Rupinus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para pengurus lingkungan, ketua lingkungan, wakil ketua lingkungan, kayaknya perangkatnya semuanya ada, ketua panitia ziarah juga ada. Terima kasih. Dan kita berkumpul di rumah Bu Ratna ini. Yang pertama ada intensi doa memperingati 5 tahun bapak atau kakek kami. Ya, artinya kakek kami itu kakeknya mereka, ya, keke, meme, ya kan. Bapak Antonius Anen, tiada terasa sudah 5 tahun. Semoga almarhum diberikan tempat terindah di surga dan menjadi pendoa bagi istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya, dan juga kita semua warga lingkungan Santo Rupinus. Kemudian yang kedua, kesehatan untuk anak kami Bernard. Semoga Tuhan melimpahkan kesehatan dan pikiran yang positif kepada Bernard, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang kembali mencintai Tuhan Yesus Kristus, turut kehendak Tuhan Yesus Kristus, dan dengan bimbingan Roh Kudus. Yang ketiga, bagi cucu kami Bu Ratna, Keke, yang telah menyelesaikan ujian, kiranya Tuhan memberikan kemudahan untuk pendidikan selanjutnya, serta cucu kami Meme, Nadine, Gio, dan Zoe diberikan kesehatan dan bertumbuh menjadi anak yang selalu dibimbing oleh kasih karunia Roh Kudus. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bu Ratna, silakan. Ya, langsung ya. Baik, kita akan memulai ibadat kita, pendalaman tema APP atau bahan APP, bahan yang keempat yang sudah dibagikan oleh Bu Armadi tadi, Bu Gisel. Sebelum memulai pertemuan kita ini, marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, raga kita untuk layak beribadat di hadapan Allah Bapa di surga. Dan marilah kita memulainya dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 31. Nomor 31. Mulai. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Ada di kau pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta alam semesta ini,
Engkau selalu mengetahui apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Kelalaian-kelalaian kami Engkau tebus dengan darah putramu Yesus Kristus yang menjadi kurban. Dalam masa Prapaskah ini kami mohon pengampunan-Mu dalam rangkaian pertobatan kami dalam retret agung ini. Kami juga bersyukur atas karunia yang diberikan kepada Bu Ratna dan keluarga besarnya, diberikan kesehatan dan selalu dibimbing oleh kasih karunia Roh Kudus menjadi keluarga yang seturut kehendak-Mu. Dalam rangkaian doa ini, kami juga memperingati 5 tahun Bapak Antonius Anen. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Dan jika sudah berada di surga, menjadi pendoa bagi istri, anak-anaknya, cucu-cucunya, para menantunya dan keluarganya, serta kami, para umat di lingkungan Santo Rupinus. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas Bernard. Semoga diberikan kesehatan dan pikiran yang positif dalam menjalani hidup ini. Begitu juga kami bersyukur atas telah selesainya Keke dalam ujian. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dalam pendidikan selanjutnya melanjutkan ke SMA. Serta berkatilah juga cucu Ibu Bernard, Meme, Nadine, Gio, dan Joy, agar diberikan kesehatan yang baik dan selalu dibimbing oleh kasih karunia Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Injil Suci menurut Santo Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Seperti biasanya, ayat pertama akan diucapkan oleh kaum lelaki dan ayat genap kaum perempuan. Mari kita membaca bersama-sama. Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia tetap itu beberapa kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak punya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil mengantri penyusunan itu, ia menyusunya dan sedang mengasuh. Berkata kepada, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melewati umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan membaca dan mendengarkan Injil Tuhan ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa kita sudah masuk ke Minggu Prapaskah kelima. Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita pasti akan melihat seluruh benda-benda sakramentali atau benda-benda devosional yang ada di dalam gereja itu. Semuanya ditutup dengan menggunakan kain ungu, dari salib, patung-patung, dan semuanya. Itu melambangkan sudah masuk ke Minggu Prapaskah kelima, karena kita akan masuk ke Minggu Prapaskah ke-6 atau masuk ke masa sengsara atau peristiwa sengsara, atau nanti kita akan masuk ke Pekan Suci. Nah, di Pekan Suci itu ada yang kita tahu Minggu Palma, kemudian nanti ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan keempat ini, ya, Yesus sang pemulih kehidupan. Tujuannya kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus berkuasa penuh atas kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan dan kematian itu, ya, penuh kuasa berasal dari Allah Bapa, dan Yesus berkuasa, maka Yesus adalah Allah Bapa. Jadi Yesus berkuasa penuh atas kehidupan dan kematian. Jadi Dia yang memberi hidup, Dia juga yang akan, ya kan, mengajak kita kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi sudah sepantas dan selayaknya kita memiliki harapan yang kuat, bahwa kita memiliki iman yang kuat karena dibaptis. Kita akan memiliki harapan yang kuat, berjumpa dengan kasih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kematian adalah tanda bahwa kedagingan berakhir dan kehidupan baru yang sebenarnya dimulai. Saya ikut misa requiem kemarin di paroki MRPD, di gereja MRPD, luar biasa. Pastor mengatakan, orang Katolik itu harus sadar, atau orang Kristen itu harus sadar, bahwa kematian itu adalah rahmat. Jarang orang yang mau berpikir itu rahmat, karena memang kematian itu pasti, ya, menyedihkan. Tapi sebenarnya kematian bagi orang beriman itu adalah rahmat. Rahmat karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa Allah Bapa di surga, berjumpa dengan Yesus Kristus, bertatapan muka, ya. Kita berjumpa dengan Roh Kudus. Dialah Allah Bapa, Dialah Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, sudah saatnya kita bangkit dan berkarya di muka bumi ini. Jadi COVID-19 ini sudah hampir 3 tahun, maka kita harus bangkit dan berkarya. Tidak boleh lagi kita bersantai-santai, berleha-leha, ya kan? Atau beristirahat terlalu panjang. Protokol kesehatan tetap, berjaga-jaga tetap. Apalagi di masa-masa sulit ini, minyak sulit, BBM mau naik, ya. Kemudian telur sudah naik, ya. Bagi yang sering belanja sudah lihat lah tuh, ya kan, 1.500 tuh yang pecah, ya kan, 1.600 yang kecil, ya, 1.000. Bahkan kalau yang besar itu untuk buat kue itu 2.300 saya lihat tadi, ya, karena saya sering mengantar istri saya ke pasar, ya mau tidak mau saya perhatikan sudah naik telur. Bayangkan kalau naik telur 100 saja itu sudah menggelisahkan, ya. Belum lagi bahan-bahan yang lainnya, pasti akan berangsur-angsur naik, dan itu menggelisahkan. Maka kita harus bangkit dan berkarya. Apakah kita lingkungan Santo Rupinus itu sudah memiliki karya? Apakah kita setiap rumah itu sudah mulai memikirkan untuk, ya kan, memelihara ayam petelur? Jadi ada suatu, ya, kalau kita nih misalnya ada 43 rumah, lalu kita mulai memelihara ayam petelur, itu berapa telur yang bisa dihasilkan, ya? Nah, tetapi terkadang kita selalu berpikir yang mudah, membeli, ya, membeli. Padahal kita harus berkarya, ya. Di tempat kawan saya di Riau, mereka itu mencari dana dengan menanam kangkung hidroponik. Jadi mereka mengambil sampah-sampah. Jadi tempat wadahnya itu ya botol-botol air mineral itu. Nanti dia tanam bibit kangkung. Sehingga, wah, itu bisa berapa kuintal katanya, ya. Jadi kangkung yang ditanam itu kan, kangkung itu tidak repot, tidak seperti tanaman yang lain, mesti pupuk. Kalau kangkung ini, ya kan, cukup bahannya saja awalnya itu, misalnya campuran TA, ya. Ya, yang pertanian tahulah bagaimana, ya kan. Sehingga mereka bisa panen itu, ya, dan itu bisa menjadi pemasukan untuk DPP-nya. Bahkan untuk lingkungannya diterapkan. Jadi waktu 2019 saya telepon dia. Kebetulan dia orang Peniraman. Namanya Anton, kawan saya satu SMA, satu paroki dulu. Dia di Riau. Jadi anak didiknya itu merantau di sini, yang dia bina OMK, lalu merantau ke sini, ya. Nah, apakah kita di lingkungan Santo Rupinus ini punya karya, ya kan? Pastor Pio itu dia punya karya, rosario yang dia berikan kepada yang baptis itu adalah rakitan dia itu.
buatan tangan itu. Jadi dia beli manik-maniknya, kemudian dia ya sambil dia istirahat siang, ya dia rakit. Nah, kalau saya lihat Pastor Pio tuh udah jadi teladan kita lah, memberi contoh. Ya kan, nanam padi, nanam sayur, nanam bunga, ya, berhasil semua. Ya, kemudian pelihara ikan, pelihara ini ya. Kemarin saya guyon dengan dia, coba pelihara binatang kaki 4, Pastor. Ya kan? Oh, nanti bunyinya katanya, kan lingkungan kita. Ya. Nah, kemarin juga ya saya diskusi dengan Pak Yohanes, Ketua Lingkungan Santo Fidelis. Anak asrama itu kita mau buatkan proposal itu untuk pelihara bebek. Nah, pelihara bebek. Jadi kalau kita sudah punya peliharaan itu sebenarnya konsumsi daging kita itu udah bisa menutupi lah, enak. Nah, jadi ini juga harus kita pikirkan. Ada enggak karya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kematian itu bukanlah sesuatu yang diinginkan, bahkan menakutkan. Namun tidak ada seseorang manusia di dunia ini dapat menghindarinya. Ya. Seperti Pak Antonius Sanin kan tidak terasa sudah 5 tahun ya. Selisih dengan Bang Ipi itu 2 minggu kalau tidak salah. 2 minggu. Ya. Minggu lalu saya lihat kuburan di Santo Yusuf itu udah penuh. Yang tempat nenek atur itu udah penuh. Sekarang mereka sudah berkubur di sebelah lagi. Menurut orang yang bekerja, kematian lebih cepat dari lubang yang dia produksi gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Kristus membuka mata kita bagaimana harus menghadapi kematian. Ya. Ya pasti semua kita takut lah ya. Apalagi kalau kita banyak dosa misalnya. Ya kan? Dikasih kesempatan ngaku dosa, saya share. Oke lah kalau tidak mau di BMJ, belum banyak. Saya sengaja observasi, saya lihat. Saya hitung jumlah. Saya tanya seksi liturgi. Waktu dewasa hari pertama berapa? Ya, sekitar 40-an lah. Lalu saya kan ikut hari kedua. Ya sekitar 40-an, puji Tuhan 80-an. Tapi umat totalnya yang masuk Sibiduk kan udah 2000-an ya. Kemana umatnya? Ya. Lalu anak-anak ya. Ya anak-anak kami ya yang itu-itu saja. Ya anak saya telepon. Ya kan? Si Arthur saya telepon, ya kan? Lalu dia bawa Rere. Bagus lah. Ya. Jadi kita harus memperhatikan anak-anak kita itu. Ya. Lalu di paroki-paroki lain kan ada jadwal itu kalau memang ya mungkin padahal sebenarnya tidak masalah kalau kita ngaku dosa karena Pastor Pio itu bertindak sebagai Allah Bapa, bukan bertindak sebagai dirinya gitu. Oh, nanti Pastor Pio lihat-lihat kita nih, kita ngaku dosa. Ini sering. Nah, makanya kalau belum ngaku dosa itu kan ya belum plong. Kata Pak Tarno waktu itu kan, dia ngaku dosa karena dia ya bertugas ada kekeliruan sedikit katanya. Jadi dia merasa beban ya. Jadi dia minta, rupanya ya ngapa enggak sekalian sakramen minyak suci kan begitu. Nah, bagi orang yang percaya padanya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal untuk mengalami kebaruan dan pemulihan hidup yang kekal. Jadi hidup kita kekal nanti. Jadi hidup yang kekal itulah yang harus kita tuju, abadi bersama Yesus Kristus selamanya. Ya. Dan itu harus diperjuangkan. Kita harus melawan dunia ini, kemudian kita harus melawan iblis, lalu melawan hawa nafsu kita. Nah, semoga pertemuan keempat ini dapat semakin menambah wawasan kita tentang kematian dan meneguhkan serta menguatkan kita untuk menghadapinya. Ya, memang cerita tentang kematian ini bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya orang yang meninggal itu adalah suami, istri, anak, ya. Saya melihat mertua saya dulu kehilangan anak itu kan, betapa sedih kan begitu. Tidak bisa tergambarkan, ya kan?
Ya wajar saja hampir tiap minggu pergi ke kuburan anaknya. Nah sekarang hampir tiap minggu pergi ke kuburan ya mertua saya, ke kuburan istrinya kan. Ya karena baru terasa ketika sudah tidak ada. Ya kan? Mungkin dulu menjengkelkan, ya kan? Dibangunkan, tidak mau bangun, ya, ngorok. Ya kan? Rupanya ngorok itulah tanda-tanda kehidupan. Ya. Mungkin bau giginya itu tanda-tanda kehidupan. Kali udah sendiri, ya kan? Baru terasa sendiri itu menyedihkan kan? Dulu mungkin menjengkelkan lah kan, apalagi ngorok, nggak mau gosok gigi, tinggal pakai kolor. Mungkin kan kami bapak-bapak kan sukanya nyantai aja, nggak mau gosok gigi, tidur aja kan begitu. Ya. Tetapi setelah nggak ada, barulah, ya kan, terasa sekali. Jadi yang bisa merasakan itu yang kehilangan, dia nggak akan bisa diungkapkan. Ya masing-masing punya pengalaman lah. Ibu-ibu di sini mungkin lebih paham ya. Ya. Jadi nggak bisa diungkapkan kan. Pasti ada kenangan yang dulu mungkin menjengkelkan itu menjadi sesuatu yang indah, ya kan? Indah begitu Bang. Apalagi kalau misalnya ada yang hobinya, ya kan, pasti akan terbawa larut dalam kesedihan. Misalnya kalau dia suka melihara ikan misalnya kan, kita melihat itu menjadi sedih. Kalau dia suka dengan bunga kan. Nah jadi itu sesuatu yang lumrah, manusiawi. Yang jelas kita juga pasti akan meninggal, dan kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya kita harus terus mendoakan orang-orang yang kita cintai, sayangi itu, untuk diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan surga untuk hidup abadi. Jadi kita yang hidup di dunia ini yang terus mendoakannya. Jangan lupa, setiap saat lah. Nah itu. Nah, kita akan melihat bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya ini. Ya. Jadi bagaimana Yesus itu tahu, ya, sulitnya anak tunggal itu, ya. Karena Yesus kan anak tunggal. Ya, anak tunggal dari Yusuf dan Maria kan. Jadi udah dijelaskan, Maria itu tidak pernah mengandung lagi setelah melahirkan Yesus. Tidak memiliki anak lagi. Berarti udah jelas. Orang nanya, oh enggak, Yusuf bisa kawin. Enggak ada, Yusuf ya tetap setia kepada Bunda Maria. Nah, jadi Yesus tahu perasaan menjadi anak tunggal itu, ya kan? Ya, mungkin di sini ada yang tunggal kan. Jadi rasanya kalau anak tunggal itu kan bagaimana? Apalagi ya seorang ibu. Ya. Jadi Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi pengikut Yesus itu adalah 12 para rasul, kemudian para murid, lalu orang banyak. Ada 3 kelompok. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Nah, luar biasa. Orang mati diusung. Dan mujizat terjadi karena berjumpa dengan Yesus, sang penguasa kehidupan dan kematian. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Maka kata surat Yakobus itu, ibadah yang utama itu adalah mengunjungi janda-janda dan anak yatim piatu kan. Nah, di sini Yesus mencontohkan, ya, bagaimana anak tunggal, janda lagi, apalah yang dia miliki, hancur hatinya, berkeping-keping kan. Dan banyak dari orang kota itu menyertai janda itu, karena ya solidaritas orang kota itu terhadap janda itu. Saya yakin janda ini orang baik, ya. Makanya Yesus berkenan menghidupkan anaknya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah ini, jadi kebaikan janda ini itu adalah amal janda ini, dan akibat amal kasihnya itu dia mendapat belas kasih dari Tuhan Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Ya. Jadi Yesus tahu, karena Yesus Tuhan kan, janda ini pasti orang baik dan dia pasti berkenan di hadapan Allah. Lalu sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Nah, apa yang disentuh Yesus itu pasti hidup. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, ini luar biasa nih. Ya. Jadi mari kita mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang muda mungkin yang lemah, letih, lesu, lunglai. Bangkitlah. Tiap hari bangkitlah. Ya, karena hidup itu sekali. Kalau lalu hidup itu penuh kesedihan, penuh dendam, penuh iri, penuh dengki, penuh kemarahan, ya janganlah. Ya, marah boleh, tapi dendam jangan. Kan tidak mungkin kita tidak memarahi anak kita. Tetapi marah kita itu kan bukan untuk membuat dia sakit, tapi membuat dia nyaman kan. Kan tidak mungkin kita sebagai orang tua, anak kita misalnya keluar malam tidak kita tanya. Anak kita pergi tidak kita tanya. Ya kan? Tidak mungkin kita tidak bertanya kepada anak kita siapa kawannya kan. Apa yang dia lakukan. Pergi ke gereja aja tetap kita tanya. Tetap kita harus awasi. Karena selama dia menjadi anak itu, ya kitalah sebagai remnya gitu. Nah, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Luar biasa. Jadi ibu ini ya mendapat belas kasihan karena amal kasih dia, dan karena Yesus tahu bahwa ibu ini adalah orang yang baik dan benar di mata Yesus, maka kebahagiaan diberikan kepada ibu itu sebagai puncak iman berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan dan kematian. Ya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Jadi ketakutan mereka bukan ketakutan karena melihat hantu, tapi ketakutan karena takjub menyaksikan kemuliaan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ya, nabi besar belum tentu juga nabi besar ya. Sebenarnya mereka sudah melihat Allah, tetapi karena mereka tidak bisa, ya kan, berkata-kata lagi, mereka bilang nabi besar. Dan Allah telah melawat umatnya. Nah, di sini ya ada dua kata. Ya, nabi besar muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Jadi Allah telah melawat umatnya. Kesaksian berikutnya, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, maka tetapi kita tahu ya, mujizat yang terjadi di Nain itu ya mujizat ini mungkin yang satu-satunya. Karena setelah itu di Nain ya mungkin hanya ya kan terkagum-kagum. Ya kan? Tidak bertobat tapi terkagum-kagum. Sama pada masa Prapaskah ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pilihlah ayat yang menyentuh dari Injil yang dibacakan. Jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan Yesus Sang Pemulih Kehidupan. Kemudian berikanlah contoh konkret bahwa Yesus itu pemulih kehidupan. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sharing ya. Ayat mana ya. Kemudian jelaskan bagaimana hubungannya. Silakan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik boleh? Jangan malu-malu. Silakan. Bu Ratna mungkin. Bu Sumi memulainya. Silakan, Bu. Bu Lata mungkin sudah dapat. Ya, silakan Bu Mama Agus. Melihat ini ayat 12. Ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibu yang
sudah janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Di sini saya hanya Ya. kesaksian aja. Baik. Jadi dalam bulan Maret tahun 2022 ini, Ya. keluarga kami di kampung, terutama keluarga Bapak, sangat terpukul. Ceritanya begini, dalam bulan Maret ini di keluarga kami itu ada 2 berturut-turut dipanggil oleh Tuhan. Tentunya tanpa diduga. Yang pertama cucu itu meninggal karena kecelakaan. Jadi umurnya kurang lebih 14 tahun. Ceritanya dia tuh disuruh ke pasar beli susu, lalu tiba-tiba di pasar setelah mau pulang ada mobil yang mau mutar. Jadi mereka tuh mungkin dalam kecepatan yang cukup laju. Jadi temannya yang bawa motor itu nabrak mobil tersebut. Jadi dua-duanya meninggal di tempat. Itu sangat berarti sekali. Jadi saya pun tidak habis pikir cara Tuhan untuk mengambilnya. Jadi dengan cara yang sangat gimana ya, sangat menyakitkan, saya katakan menyakitkan, sangat mengejutkan bagi keluarga kami. Lalu setelah itu 3 minggu kemudian anak dari kakak tersebut, paman anak itu juga meninggal dalam keadaan sakit. Jadi dia masuk rumah sakit Sudarso 1 malam, kemudian besoknya dia meninggal. Jadi neneknya itu sangat terpukul sekali, kakak saya itu sangat terpukul karena dia tidak melihat cucunya yang meninggal tadi. Dia sedang ngurus anaknya berobat di Anjungan, sedangkan di kampung cucunya yang itu tadi meninggal. Itulah saya biarkan Kak tuh, dan Kak tidak pernah menangis ya. Waktu orang tua meninggal, bapak meninggal, mama meninggal, suami dia meninggal, dia tidak menangis. Tapi setelah dia melihat cucu dengan anaknya itu meninggal, dia menangis. Jadi bagi keluarga kami bulan Maret ini ya gimana ya, ya menyedihkan. Tapi dalam hal itu mungkin ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Jadi itulah menjadi kesaksian saya tahun 2022 bulan Maret ini sangat keluarga kami sangat terpukul sekali. Baik, terima kasih Bu. Silakan yang lain. Boleh sharing, saksian, ya enggak apa-apa. Karena ini pengalaman hidup kan. Saya Silakan Bu. untuk yang keempat, sambil menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi dari sini, dengan kalau kita memang yakin dan percaya bahwa Yesus menyembuhkan atau Tuhan Yesus memberikan mujizat untuk kita, rasanya tiada yang mustahil. Kalau yang untuk yang kita ambil yang ayat 14, ini pengalaman ya yang saya dapatkan sama saya tugas di ruangan IC. Kalau saya perhatikan pasien yang berbaring itu, ini keluarganya, dengan setiap datang mereka berdoa, setiap mereka datang berdoa, kesadaran pasien yang ini nih jelek sekali. Mereka Protestan sih, tapi kuat dengan doa. Tuhan saya hati ini. Yang satunya padahal keadaannya tidak terlalu berat. Cuma ya keluarganya datang biasa, enggak yang gimana, doa ini mohon-mohon gitu. Tapi yang ini memang mujizat Tuhan. Kami kira lewat,
bisa pindah ruangan. Itulah kebijaksanaan. Kalau orang tuh yakin tangan Tuhan ikut campur dalam pengobatannya itu, pasti dia bisa sembuh. Walaupun kalau kita lihat bandingkan yang ini pakai ventilator, yang ini tidak, malah yang pakai ventilator bisa pelan-pelan pulih gitu. Itu yang saya lihat selama bertugas itu, kesaksiannya. Dengan campur tangan Tuhan itu tiada yang mustahil kalau kita yakin dan percaya. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Sumi. Mungkin masih ada? Silakan dari kaum lelaki ini, Bang Alek. Oh, minggu lalu di luar biasa kesaksiannya. Atau dari ibu-ibu lagi? Dari anak-anak mungkin? Adik-adik? Atau dari Pak Jutin, orang tua kita? Belum. Dari Pak Ambros yang pernah mengalami kecelakaan fatal ya, kalau kita sampai membekas tuh. Tapi karena mujizat ya. Bayu mungkin. Mungkin cuacanya dingin jadi semuanya merasa ngantuk kali. Baik, kalau tidak ada ya memang untuk membahas tentang kematian itu ya tadi memang memerlukan yang namanya kekuatan mental. Sama seperti Bu Yani dari Mama Agus katakan, kehilangan keluarga pada bulan Maret itu merupakan pukulan telak. Saya ingat pada bulan Desember kehilangan mertua saya itu, kalau tidak lama 15 hari itu sepupunya meninggal juga, tidak jauh juga gitu. Nah, jadi berderet-deret. Dan yang fatalnya itu tanggal 25 Desember tuh ada ipar kakek atur tuh meninggal kecelakaan berderet. Makanya ya itulah tadi. Yang namanya Desember itu ya bukan Desember kelabu ya, tapi ya itulah. Tanggal 25 Desember itu tidak lama dari Nenek Atur itu ya, sekitar Nenek Atur kan tanggal 21 ya. Dikubur 22 kan. Jadi dia tanggal 25 di Skadau. Ada ipar kakek Atur. Ya itulah. Jadi kehilangan keluarga, orang-orang yang kita cintai itu ya sesuatu yang membuat pukulan. Tetapi pukulan itu sebenarnya membuat kita percaya bahwa yang terbaik itu ya adalah rencana Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan apapun. Maka kematian itu kan ada 4. Pertama karena sakit, yang kedua ya kan? Ini karena kecelakaan ya kan? Kemudian yang ketiga itu ya karena musibah atau bencana alam tuh orang tidak bisa, karena dunia ini rapuh kan. Ya kita kan yang namanya manusia ini kan lebih lemah daripada alam sebenarnya. Tapi karena kita punya akal pikiran jadi kuat, bisa berlindung. Nah berikutnya yang keempat ya terbunuh atau dibunuh ya itu. Yang paling tragis ya Yesus dibunuh kan ya. Yang kita peringati, tetapi karena Yesus itu wafat di kayu salib, maka kita memiliki ya harapan yang kuat bahwa ya kematian Yesus itu menyelamatkan seluruh manusia dan alam semesta. Tetapi seluruh manusia yang dimaksud di sini adalah yang percaya kepadanya. Nah, yang tidak percaya ya harus dengan proses bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang bercita-cita untuk mati. Walaupun orang yang bunuh diri, dia tidak ada cita-cita untuk mati ya. Orang berpikir orang bunuh diri itu cita-cita yang mati, tidak.
cita-citanya ada harapan yang baik begitu. Mungkin banyak yang tidak memahami, yang meninggal itu yang memahami kan. Orang bunuh diri aja memiliki harapan gitu kan. Harapan untuk lebih baik daripada hidup, tetapi salah jalannya. Ya kan? Ya menurut pemikiran kita, tetapi Tuhan yang melihat apa persoalan yang dihadapinya. Jadi tidak ada manusia itu cita-citanya mati. Ya kan? Yang membuat manusia itu mengakhiri hidupnya pastilah karena dia memiliki beban. Yang kedua karena mabuk, ya bisa jadi kan. Lagi mabuk di atas gedung tinggi, tidak tahu jalan ya kan. Tewas ya. Kan bisa jadi kan. Atau karena ya dibunuh, terbunuh dan sebagainya ya tidak tahu. Dalam kacamata iman Kristiani, kematian yang sesungguhnya adalah ketidakselamatan kekal. Jadi begini, kematian itu adalah ketidakselamatan kekal, tidak berjumpa lagi dengan Allah. Jadi kita ini sudah hidup. Makanya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita dibaptis, kita memperoleh kehidupan itu. Tapi kalau kematian, menurut iman Kristiani adalah ketidakselamatan lagi. Maka doa Santa Faustina itu kan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Ya kita daraskanlah setiap waktu, setiap saat. Manusia yang percaya dan taat pada perintahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Taat itu adalah setia, ya kan? Napas kehidupan kekal sudah dimulai saat hidup kita terasa dipulihkan oleh Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Ketika kita dibaptis, kita itu dipulihkan secara rohani dan jasmani sebenarnya. Ya. Semoga, ya kan, kita menyadari makna kematian itu, bahwa Yesus wafat di kayu salib bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi itulah mukjizat terbesar. Dia wafat dan bangkit pada hari ketiga, dan itulah yang kita rayakan. Peristiwa pengorbanan Yesus itu yang kita rayakan setiap Ekaristi itu kan. Tubuh dan darahnya diberikan kepada kita, dan dialah yang menyelamatkan kita, dan satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa sengsara ya, dan kita akan masuk ke pekan suci, mari kita mempersiapkan diri kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudari ya, pastilah meminta karunia pertobatan. Ya, dosa-dosa diampuni. Ya, kalau ada yang masih punya kesempatan untuk menerima sakramen tobat, silakan. Ya, sakramen tobat itu menghapus dosa-dosa dalam diri kita. Ya. Yang masih ada kesempatan. Mungkin ada paroki-paroki terdekat ya. Tetapi menerima sakramen tobat juga ya, tidak hanya pada masa Prapaskah, pada masa biasa juga silakan. Ya. Mudah-mudahan Covid sudah tidak lagi. Sebenarnya ada program memang setiap Kamis itu bagi umat diundang untuk menerima sakramen tobat. Waktu program kerja seksi liturgi ya, jam 5 sampai jam 6 lah. Seharusnya ada penyelenggaraan itu seminggu sekali, sehingga umat tidak perlu lagi mengaku dosa itu, ya kan? Kalau mengaku dosa secara pribadi, setiap waktu, setiap saat, silakan, tak masalah. Ya. Tapi mengakui dosa itu memang harus. Walaupun dosa kita hanya pikiran, dosa kita ini banyak pikiran sebenarnya, ya kan? Dengan perkataan, nah, pikiran perkataan itu banyak. Kalau perbuatan ya, mungkin hal-hal yang sifat-sifatnya yang berat ya harus diampuni dan harus minta ampun kepada Tuhan Allah. Tetapi yang kecil juga, dosa itu mau kecil mau besar ya membuat kita menutup karya agung Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah 4 pertemuan APP kita, bahan APP kita. Semoga bahan ini dapat memberikan kita keyakinan yang mantap untuk beriman, untuk menghadapi masa pandemi ini yang sudah 2 tahun lebih kita hadapi. Dan kita yakin dan percaya ya, di lingkungan Satu Rupinus ini ya,
sembuh, pulih, kena, sembuh, pulih, kena. Itu karena kita berpikir positif. Ya, saling menguatkan, saling mendoakan kan. Ya, dan kita selalu berpikir bahwa ya, apapun yang terjadi di dunia ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kepada Allah Bapa di surga, kepada Roh Kudus untuk membimbing dan melindungi kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Bapa, Engkau sumber dan pemelihara kehidupan. Hidup kami tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran-Mu. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami berikut ini. Pertama, untuk para pemimpin negara. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin negara agar mereka dapat memberikan rasa aman bagi rakyat yang dipimpinnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin agama. Ya Bapa, semoga para pemimpin agama Kau tuntun agar karya-karya mereka mampu memulihkan kehidupan umatnya yang terluka karena berbagai peristiwa yang menyertainya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penentu kebijakan publik. Ya Bapa, semoga program kerja para penentu kebijakan publik mampu memulihkan keterpurukan hidup masyarakat dari berbagai bidang kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa, semoga masyarakat selalu waspada pada segala hal yang berpotensi mengancam kelangsungan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi korban meninggal karena bencana alam, kemanusiaan dan penyakit. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa dan menganugerahkan keselamatan bagi jiwa-jiwa mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Antonius Sanen. Semoga diberikan tempat terindah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesehatan anak pertama Bu Ratna Bernard. Semoga Tuhan melimpahkan kesehatan dan pikiran yang positif. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi cucu Bu Ratna Keke yang telah menyelesaikan ujian, kiranya Tuhan memberikan kemudahan untuk pendidikan. Begitu juga untuk Meme, Nadine, Gio, dan Joy, diberikan kesehatan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus, ya Bapa, berikanlah mereka sukacita, damai, sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita menyampaikan niat-niat kita, permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, seluruh hidup dan karya kami serahkan kepada penyelenggaraan belas kasih-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami yang kami sampaikan ini, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita kolekte dan menyanyikan lagu Lagu nomor 78. Mulai. kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan
ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati. Pengumuman dari Ketua Lingkungan, disilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman yang pertama masih mengenai revisi, formulir revisi yang bagi yang belum mengumpulkan dapat dikumpulkan kembali. Dan terima kasih juga kepada yang sudah mengumpulkannya. Yang kedua, KPP masih ada sebagian yang belum terkumpul, dan kalau bisa dapat dikumpulkan sebelum pasca. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkannya. Untuk Minggu Palma tanggal 10 bisa jam 8 diusahakan umat datangnya lebih awal karena ada perarakan dari depan pintu gerbang gereja. Sekitar jam 7 lewat 15 menit umat sudah
juga bisa menuju ke gereja supaya dapat mengikuti peralatan dari kira seperti itu. Terima kasih. Silakan Bu Lata. Tambahan untuk tambahan saudara kunjungan Remaja sampai tanggal 31 Maret 2022 uang masuk total 2.830.000 rupiah. Ya. Terima kasih. Baik, untuk seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang memiliki daun palma bisa diikat, nanti itu diberkati dan bisa dibagikan kepada para lansia yang akan kita bagikan komuni. Jadi mereka kan tidak mungkin datang untuk perarakan daun palma atau mencari daun palma. Jadi kalau memang ada yang bersedia, silakan dari lingkungan ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi diikat, ditulis nama lingkungan Santo Rupinus ketika nanti tidak terpisah-pisah lagi seperti tahun lalu itu. Kasihan ya. Akhirnya Pastor Jensi itu memberkati daun palma lagi karena stoknya habis. Nah, jadi stok itu habis karena tidak tahu, karena umat yang datang itu membludak, bukan dari umat dari paroki Bunda Maria Jeruju saja ya. Nah, jadi kalau memang itu nanti diikat sehingga nanti ya masing-masing dari 43 rumah itu bisa dapat lah. Jadi enggak kayak tahun lalu itu, kasihan. Lalu nyari lagi. Akhirnya diberkati ulang lagi oleh Pastor Jensi. Ya enggak apa-apa sih. Jadi sorenya itu karena banyak yang tidak mendapat. Jadi itu saja kalau ada. Baik, marilah kita berdoa, doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama di halaman 33 itu. Lalu nanti dilanjutkan dengan doa sepanjang tahun. Ada ya? Enggak ada kah? Kalau enggak ada ya udah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sempurnakanlah selalu hidup kami agar berkenan kepadamu. Kami ingin mempersembahkan semuanya yang terindah pada pesta kebangkitan putramu dengan perateraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, agar hidup kita selalu dipulihkan dan kelak kita boleh mengalami kebangkitan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup nomor 137. 137. Mulai. Sadu merdu membimbing imanku dari kelam kebenaran, hidup makin terang, beribu tahun berselang, sinarnya cemerlang, tahan di jiwa memuji sampai akhir nanti. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Salam.